Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada kita semuanya menggerakkan hati kita semuanya untuk mendatangi majelis ilmu, di mana majelis ilmu yang seperti ini dihadiri oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita di depan para malaikatnya atau penduduk langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita sebelum beranjak dari tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, dan kita tak bosan-bosannya meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Jemaah sekalian berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, di mana salah satu syarahnya itu disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ya, Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di depan kita ini bab an-nahyu an sabbi ar-rih, bab tentang larangan mencela angin. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang larangan mencela zaman, ya, dahar. Kalau di sini lebih spesifik lagi, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah angin. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian Allah memfasilitasi hal-hal yang bisa menopang kehidupan kita di dunia ini. Di antaranya Allah menciptakan angin, dan Allah lah yang menggerakkan angin tersebut, sehingga tidak boleh di antara kita hamba Allah Subhanahu wa taala mencela angin. Hal murad bi tahrim awil karaha, dalam bab ini kata Syekh rahimahullah taala, apakah larangan ini bersifat haram secara mutlak atau hanya sekedar makruh. Qauluhu ar-rih, adapun perkataan penulis ar-rih yaitu angin, al-hawa alladhi yusarrifuhu Allahu, hawa yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk jamaknya adalah riyah. Bentuk jamaknya adalah riyah. Wa usuluha arba'a, asy-syamal wal janub wasyarq wal gharb wa ma bainahuma yusamma an-nukaba. Ini juga disebutkan dalam suatu pembahasan namanya, ya, arah mata angin, dari arah utara, selatan, timur dan barat, dan diantara keduanya. Jamaah sekalian berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan angin tersebut yang merupakan diantara ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebesarannya. Ahyanan takunu syadidah, terkadang angin tersebut
angin yang sangat kencang, taqla al-ashjar, yang menyebabkan pohon-pohon tersebut menggugurkan dedaunannya. Ya begitu ya kencangnya. Wa tahdimul buyut, bahkan angin tersebut dapat menghancurkan bangunan-bangunan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfan az-zuru', dan membenamkan tanaman-tanaman. Wa yahsul maha faidanat 'azimah, dan terkadang dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi banjir yang sangat besar. Wa ahyanan, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengarahkan angin tersebut dalam keadaan posisi yang tenang, tidak kencang, sepoi-sepoi. Wa ahyanan takunu barida, terkadang ya angin tersebut terasa dingin. Wa ahyanan harra, dan terkadang terasa panas. Nah, kalau biasa kita kalau ya kepanasan di dalam rumah atau dalam satu bangunan, kita keluar untuk agar diterpa angin sepoi-sepoi sehingga kita tidak terlalu kepanasan di dalam. Ya, kita biasa buka jendela mobil misalnya atau jendela rumah agar ya tertiup angin sehingga kita tidak kepanasan. Nah, ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan terkadang angin itu ya terasa panas. Ya, saya sudah pernah ceritakan ya bagi yang pernah ya merasakan di Madinah, yang masih berbahagia, kalau di musim panas itu ya sebagaimana kita katakan tadi, kalau kita mau ya agak terasa dingin, sejuk, kita buka jendela. Apakah jendela mobil atau jendela rumah? Tapi kalau di Madinah buka jendela mobil, jendela rumah, ya seperti ya api yang menyembur anginnya, begitu panasnya. Jadi harus memang ada AC di sana. Lalu bagaimana di zaman Rasulullah SAW dan atau zaman di mana belum ada AC? Ya subhanallah. Makanya terkadang kita sakit kepala di luar panas, ketika masuk Masjid Nabawi dingin sekali. Langsung itu ya terasa berubah kita punya kondisi badan dan kondisi suhu tubuh. Biasa sakit kepala, pusing. Nah, wa ahyanan aliyah, terkadang tinggi, wa ahyanan terkadang nazil, rendah. Kullu hadza biqada'illahi wa qadrihi, dan ketahuilah bahwasannya semua itu adalah ketetapan dan takdirnya Allah. Walau annal khalqa ijtama'u, seandainya seluruh makhluk berkumpul, kulluhum, semuanya, ala ayyasrifu ar-rih an jihatiha, ingin memalingkan angin yang Allah telah arahkan tersebut, semua makhluk berkumpul, ya termasuk golongan jin, semuanya berkumpul ingin mengarahkan arah angin tersebut, maka mereka tidak mampu. Allah Maha Kuasa. Bagaimanapun canggihnya teknologi, mereka tidak mampu. Makanya disebutkan sini wala ijtama'at jamil makain, walaupun semua kecanggihan teknologi itu, mesin-mesin dan pengetahuan yang sangat tinggi, itu tidak bisa mengalahkan angin Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah azza wa jal, namun Allah Subhanahu wa taala biqudratihi, dengan kekuasaannya, kemahakuasaannya, kemampuannya, yusarrifuha kaifa yasha, mengarahkannya ya sebagaimana yang Allah kehendaki. Fahal yahaqqu lil muslim, oleh karena itu apakah pantas kita seorang muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencelah angin? Al-jawab tentunya la, tidak. Li'anna hadirrih, karena angin ini musakhkhara mudabbarah, telah ditundukkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna syamsa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur matahari, ahyanan tadurru bihiraqiha, terkadang membuat ia sangat
terik matahari yang memanasi kita dan bahkan membakar ya beberapa pepohonan atau daun-daunan, ya begitu panasnya. Wa ma'adzalika, namun walaupun demikian, la yajuzu li ahadin ayyasubbaha, tidak boleh seorang pun mencelanya. Fakadzalika ar-rih, kita ketahui Allah yang mengatur matahari, Allah yang mengatur bulan, Allah yang mengatur matahari teriknya, terhalangi oleh awan mendungnya, Allah mengatur semua itu. Maka kita tidak boleh sedikit pun mencela dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah atur ya sedemikian rupa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pelajari tentang ilmu fisika atau ilmu ya apalah yang berkenaan dengan perbintangan dan sebagainya, kita akan dapatkan begitu banyak penemuan-penemuan yang tidak bisa menghitung jumlah bintang-bintang yang ada di jagat raya. Begitu banyak berputar, tapi tidak pernah tabrakan. Tidak tahu triliunan atau bagaimana banyaknya, tidak tahu. Ya begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tabrakan. Manusia mengatur lampu merah lalu lintas, ada tabrakan. Apalagi kalau kajili-jili nih. Iya. Iya, tabrakan. Ya bagaimanapun orang mengatur. Nah, makanya jemaah sekalian, terkadang kita harus mengalah walaupun kita benar untuk kemaslahatan. Saya sering berikan contoh ya dalam berkendara. Walaupun kita benar, jangan sampai kita tidak mengalah, bisa terjadi kecelakaan. Kan begitu ya? Ini yang harus kita kedepankan, kemaslahatan. Terkadang kita mengalahkan dan menundukkan pendapat kita untuk kemaslahatan, kemaslahatan bersama. Jadi semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis sebutkan, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian sekali-kali mencela angin. La tasubbu ar-riha, sabba yasubbu, ya sabba yasubbu, sab mencela, ya sabba yasubbu. La tasubbur riha, janganlah kalian sekali-kali mencela rih. Fa idza ra'aitum ma takrahun, nah jikalau kalian melihat, menyaksikan sesuatu yang kalian tidak suka dari angin tersebut, faqulu, maka katakanlah, berdoalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya Allah, aku atau kami ya memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, wa na'udzubika min syarri hadir rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan rih, keburukan angin. Nah, sebagaimana kita berlindung dalam surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq, tidak mencela, tapi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang diciptakannya tersebut. Ya, min syarri ma khalaq. Nah, wa na'udzubika min syarri hadirri, kami berlindung kepadamu dari keburukan dari angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya, wa syarri ma umirat bihi, dan apa yang diperintahkan kepadanya. Sahih Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi kata-kata la ini kami sudah sering jelaskan dalam membaca bahasa Arab, apalagi membaca Al-Qur'an, harus betul-betul diperhatikan panjang pendeknya. Apalagi kalau kata-kata la itu dua harakat, la. Nah, kalau kita cuma satu harakat, la tasubbur rih, kalian akan benar-benar mencela angin. La tasubburi,
jangan mencela angin. Nah, ini sangat jauh beda, bertolak belakang. Kalau satu dipendekkan, satu dipanjangkan. Maka kita harus perhatikan dalam membaca Al-Quran. La tadkhulunna, kalian akan benar-benar akan memasukinya. Kalau dipanjangkan, la tadkhulu, jangan masuki. Ini benar-benar harus diperhatikan. Makanya kita harus baca Al-Quran dengan baik-baik. Jangan sampai salah makna. Ya, jangan sampai salah makna. Dalam berdoa juga demikian. Kalau kita berdoa dengan bahasa Arab. Ya. Jadi kata Nabi SAW, la tasubbuh rih, la tasubbuh rih, la. Jangan la tusyrik. Ini sebagaimana Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya dengan kata la jangan. Karena terkadang kita dapatkan di beberapa artikel-artikel yang ada dan mengatakan jangan kepada anak. Padahal dalam Al-Quran sendiri mengajarkan jangan. Ya, kata-kata jangan supaya memang mengatakan ini tidak boleh. Al-Quran sendiri mengajarkan. Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya la tusyrik. Ya. Jadi inilah ya ajaran Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar betul-betul anak itu betul-betul memahami tidak boleh. Misalnya anak kita pakai HP, lagi main game misalnya. Ya, kita katakan, "Nak, tidak boleh." Jangan mengatakan, "Nak, mau habis baterainya." Nah, berarti Bapak boleh setelah itu. Nah, ini karena kita masih memberikan peluang untuk mereka. Kalau kecanduan bagaimana? Ya, ini yang bisa merusak mereka. Bisa merusak. Katakan jangan lakukan. Ya, ini intonasi yang penting agar memang tersimpan ya di akal mereka, di benak mereka, ini sesuatu yang tidak boleh. Ya, kata-kata la. Baik. Nah, namun inilah syariat Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Tidak hanya datang dengan kata larangan, tapi memberikan solusi. Memberikan solusi. Terkadang yang masyarakat kita menjauh kita ketika kita mengarahkannya dengan kata-kata jangan saja. Iya, sampai-sampai mereka mengatakan, "Wah, haram semua berarti." Iya, karena kenapa kita tidak berikan solusi kepada mereka? Ini solusinya. Jangan mencela angin, tapi jadi kalau misalnya angin merusak dan sebagainya, ini akan bisa merusak apa yang kita katakan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencela. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan, "Ini ustaz haram terus, ustaz bid'ah, ustaz ini." Karena tidak dikasih solusi. Ya, kasih solusi kepada masyarakat kita, saudara-saudara kita. Ya, cari gantinya untuk hal tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan faqulu, ya, maka namun katakanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadri. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari angin ini. Intinya apa jemaah sekalian? Kalau kita sudah mengetahui angin itu ciptaan Allah, Allah yang gerakkan, jangan lagi minta sama angin. Ya, dewa angin. Ya, minta kepada angin. Oh angin. Ya, kasih begini dan kasih begitu. Ini sudah syirik minta kepada angin. Ya, minta kepada angin. A'udzubillahi min dzalik. Jadi, ya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menggerakkan semua itu. Disebutkan di sini min khairi hadri, dari kebaikan angin-angin ini. Ar-rih nafsuha fiha khair wa syarr. Kenapa kita dianjurkan berdoa, diarahkan berdoa seperti ini? Karena angin itu bisa membawa kebaikan dan bisa membawa keburukan. Faqad takunu 'asifatan al-asjar, sebagaimana kita katakan tadi, bisa jadi angin ini bisa menghancurkan ya pepohonan, menghancurkan rumah-rumah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum siapa? Ad ya. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad itu
mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Ya, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menimpahkan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Subhanallah. Kita saja ini sampai beberapa detik saja sudah ketakutan. Bagaimana itu 7 hari 8 malam? Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fataral qauma fiha sar'a." Sehingga kalian melihat mereka itu, kaum 'Ad itu mati bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. A'udzubillahi min dzalik. Ya, maka pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu ini harus kita ya betul-betul merenunginya. Ya, jangan cuma sekedar dengar dan dibaca saja. Mereka punya kemaksiatan-kemaksiatan, penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ikuti. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus angin juga seperti kepada kaum 'Ad. Ya, Allah mengutus ya menurunkan hujan batu kepada kaum Nabi Lut. Yang LGBT, homoseks. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ini yang kita khawatirkan kalau kita biarkan menyebar. Karena bukan cuma menimpa mereka. Ini sudah sering ayat kita sudah sering dengarkan, wattaqu fitnah. Kenapa kita berusaha menghadang mereka, menghalangi mereka dan mendakwai mereka? Karena kalau azab Allah Subhanahu wa taala turun, tidak hanya menimpa mereka, juga menimpa kita di saat kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tufidul bihar wal anhar. Allah Subhanahu wa taala mampu mengarahkan angin tersebut, ya mengarahkan angin tersebut sehingga membawa air dari laut, membawa air dari sungai sehingga banjir bandang. Allahu akbar. Wa qad takunu hadi'a, dan terkadang tenang, sepoi-sepoi, ya sehingga memberikan kita nasyat, ya, kipas angin. Ya. Ya, kalau anginnya Allah Subhanahu wa taala yang kirim, subhanallah. Kalau kipas angin kita pakai kipas angin, terkadang kita masuk angin. Ya, ingusan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim anginnya, subhanallah. Ya. Ya, betul-betul menyejukkan kalau Allah menginginkan kebaikan ya bagi kita lewat angin tersebut. Makanya kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya. Ini kan seakan-akan berulang tapi tidak. Disebutkan kebaikan dari angin ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Apa maksudnya ini? Li'anha qad tahmilu khaira katalqih as-simar. Karena terkadang angin ini datang yang membantu perkawinan. Perkawinan apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Wa qad tahmilu raiha thayyiba syam. Dan terkadang ya angin ini membawa apa? Aroma yang sedap. Ya, tapi kalau juga terkadang membawa aroma yang bau, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau apalagi dari yang tinggal dekat-dekat pembuangan. Iya. Iya. Nah, ini Allah yang atur semua jemaah sekalian. Kaizalatil liqah, timar, amradi, dan terkadang juga membawa ya penyakit. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan penyakit kepada manusia dan hewan dengan melalui virus-virus yang ada. Ya, angin yang mengantarnya. Wa khairu ma umirat bihi, dan kebaikan dari apa yang diperintahkan, mithlu itharatus sahab wa sauqihi ila haitsu sya'allahu, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin tersebut untuk membawa awan-awan, mengarahkan awan-awan tersebut kemana saja yang Allah kehendaki. Ada yang ditimpa hujan dan ada yang tidak ditimpa hujan. Ada yang hujan lokal, ada yang pada satu tempat hujan di sini, sebagian tidak hujan. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru mengatakan gaji bosi. Ini kita mencela namanya, itu tidak boleh.
Ya, Allah yang ngatur itu jamaah sekalian. Ya, Allah yang ngatur. Allah yang ngatur hujan, Allah Maha Kuasa. Kita lihat di sana, di sini mendung, ternyata tidak hujan. Di sana tidak mendung, hujan. Kuasanya Allah. Terik matahari tapi hujan. Katanya orang tua dulu hujan setan. Iya. Padahal bukan itu hujan setan, Allah yang mengaturnya. Tidak ada hujan setan. Namanya kalau dalam bahasa fisik itu kata guru saya dulu hujan senital. Bukan hujan setan, mungkin salah dengar mungkin dulu. Hujan senital namanya. Ketika terik matahari tapi hujan juga. Senital. Atau ada orang fisika di sini lebih tahu. Ya di sini ya, senital namanya ya. Dan itu Allah Maha Kuasa jemaah sekalian. Allah yang mengatur semua hal tersebut. Jadi jangan sama sekali kita mencela panas, mencela dingin. Semua adalah Allah yang gerakkan. Bahkan ketika kita merasa panas, kita berlindung kepada Allah dari panasnya padang mahsyar. Kita ingat kalau di sini saja kita kepanasan, keringatan, padahal matahari begitu jauh dari kita. Lalu bagaimana ketika matahari didekatkan ke kepala manusia? Itu yang kita ingat dan beristijar, ya, memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min harris syams. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan kami dari panasnya matahari pada hari kiamat, panasnya api neraka. Itu yang kita lakukan, bukan sekedar ya berkeluh kesah, pala pakai je. Ya, silakan itu mengabarkan, ya, tapi jangan sampai mencela. Panas ya hari ini, tidak mengapa, itu pengabaran. Tapi kalau sampai mencela, gaji pala pakai ya, itu jangan sampai ada kata-kata mencela di situ. Ya, jangan sampai ada kata niat mencela. Tapi kalau mengabarkan, dingin sekali hari ini ya, panas sekali hari ini, itu tidak mengabarkan namanya. Tapi kalau ada unsur mencela, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Posisi. Nah ini mencela ini, kawan, hati-hati kita mencela. Allah yang atur, Allah turunkan hujan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Jangan dicela hujannya. Allah, hujan itu turun dengan kuasanya Allah, pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahan hujan. Ya, kita sering bahas tentang mapan ini bosi. Minta kepada Allah. Jangan mendatangi dukun, mendatangi ini dan itu. Ya, kita jadi jatuh kepada kesyirikan karena mempercayai ada orang yang bisa mengendalikan angin, mengendalikan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu terjatuh pada kesyirikan lagi. Karena tidak ada yang mengatur hujan ini, angin ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Allahumma hawa alaina, ya Allah amsikil matar, ya Allah tahanlah dulu hujan ini sampai saya di rumah saya misalnya. Minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah, mengadu kepada Allah, karena Allah yang mengaturnya, Allah yang mengaturnya. Ya, wa na'udzubika, ya, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya, dari keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan apa-apa yang dibawa oleh angin ini yang engkau perintahkan dengannya bisa membinasakan ya berbagai macam makhluk di dunia ini, di bumi ini, dan bisa membawa wabah penyakit. Makanya jemaah sekalian, kita dianjurkan untuk menutup wadah-wadah, ember-ember kita, bahkan air minum kita pada malam hari. Karena akan ada suatu waktu itu Allah menurunkan ya wabah penyakit, dan kita tidak tahu kapan turunnya. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau tidak bisa mendapatkan penutup yang menutupi semuanya, walau bi'ud, walaupun hanya ya kalau ud itu ya seperti siwak ya, menutup begini setengahnya saja. Bismillah. Bantu baca bismillah. Ya, kalau tidak bisa mendapatkan menutup semuanya, bantu baca bismillah. Menggembok rumah kita, bismillah. Menyimpan barang berharga kita, bismillah. Kita minta kepada Allah agar Allah menjaga semua itu, supaya tidak ada tuyul yang merajalela. Ya, anak raja deku, ini apa tuyul? Ya, seperti itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada jin yang suka mencuri. Ya, jin yang suka mencuri diperintah oleh dukun-dukun dan sebagainya, ya, dan sebagainya. A'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana diberitakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dulu ada orang
ya orang-orang sufi ekstrim, dia ya membodoh-bodohi pengikutnya, bawa makanan manisan ya dibagi-bagi kepada pengikutnya, langsung ada di depannya tiba-tiba. Ya ini untuk agar pengikutnya tambah yakin ini punya karomah, ini saya punya guru ini. Ternyata datang pemilik toko kehilangan manisannya. Ya, ternyata bekerja sama dengan jin. Hati-hati jemaah sekalian. Jadi wasarri ma umirat bihi, dan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya, kal ihlaki wat tadmir, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan angin tersebut membinasakan. Yang membinasakan ya orang-orang yang sombong, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menghancurkan segala sesuatu dengan ya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Taybisil ard, mengeringkan bumi, minal amtar, subhanallah. Ya, ada hujan kering. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian, itu ketika di Madinah itu panasnya, kalau musim panas itu kasur di dalam kamar kita itu kalau kita siram air cepat kering, tidak dikasih keluar dari rumah, dijemur, begitu panasnya. Ya, makanya pernah kami sampaikan, sudah begitu banyak kami tanyakan kepada orang-orang yang tinggal di sana, yang telah bermukim di sana, kenapa engkau tahan di sini? Sebenarnya kami tidak tahan, tapi karena ini merupakan Madinah Rasulullah, maka kami bertahan. Begitu banyak keutamaannya yang dijamin oleh Nabi SAW. Man sabara ala la'waiha, barang siapa yang bersabar dengan keadaannya Madinah, ya maka akan dijamin syafaat dari Nabi SAW. Makanya mereka bersabar dengan keadaan Madinah. Kalau dingin sekali, ya sebagaimana kita ya ketahui bagaimana dalam perang Ahzab. Ya perang Ahzab ya musim dingin. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu riwayat, begitu dinginnya ya maggerigi isinna. Ya, ger-ger. Giginya bergerigi, begiri ya. Ya, tak bagaimana menjelaskan itu. Ya, bergerigi giginya, begitu dinginnya. Mas kalian berbahagia. Makanan lagi sangat sedikit saat itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah, kalau kita tahu Allah Maha Kuasa, angin sepoi-sepoi yang kita rasakan menghambar jendela kita, kita terkadang takut, angin apa ini? Melihat apa yang kita perbuat, takut kalau ketahuan, angin apa ini? Allah sanggup untuk mengencangkan angin tersebut. Kita harus sadari semua itu. Allah Maha Kuasa. Allah yang menghancurkan kaum 'Ad, menghancurkan orang-orang sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil albab, maka jadikanlah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa memuji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Kita punya ya kesibukan yang mendesak. Setelah salat fardu, assalamualaikum, tiba-tiba mulai beranjak, ya tidak duduk berzikir dulu, silakan sambil jalan berzikir di atas motor kita, di atas kendaraan kita, silakan. Jangan sampai putus dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, walaupun dalam keadaan baring-baring saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal itu bertafakkur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit. Bagaimana Allah menciptakan langit? Ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rubi'at. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Ibil, onta diciptakan. Keunikannya onta, masya Allah ya, bisa menyimpan air dalam waktu sebulan. Ya, keunikannya onta. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu
ketika ingin melakukan penaklukan pada suatu negara, ya beliau harus potong kompas. Kalau dia terus menerus ya pada arah yang sesuai dengan arahnya, itu banyak air yang akan didapatkan, tapi lama baru sampai. Tapi Khalid bin Walid dengan strateginya harus potong kompas, tapi konsekuensinya apa? Sulit mendapatkan air kalau itu potong kompas tersebut. Akhirnya apa? Ada sekitar ratusan onta yang dibawa Khalid bin Walid bersama pasukannya itu disembelih karena kelaparan. Kemudian bagaimana cara minum? Mengambil minuman dari dalam onta tersebut. Subhanallah. Wa ila samai kaifa rufiat, bagaimana Allah meninggikan langit bighairi amadin tarawna, tidak ada tiangnya. Tidak ada tiangnya. Dimanapun kita berada kita akan lihat langit kalau kita di luar bangunan. Makanya Allah bersumpah dengan atas nama langit, karena sering kita lihat khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka mengatakan, ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Tadi kita rihlah sebagian, kita cuma bukan sekedar memandang saja, ya memoto saya tidak, tapi kita mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami, jauhkanlah kami dari api neraka. Ya. Jadi apa yang kita lakukan jemaah sekalian? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mencela ya makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, baik itu matahari, bulan, ya langit, ya bintang, ya siang, malam, Allah telah mengaturnya. Alam naj'alil arda mihada, kami telah jadikan bumi ini hamparan untuk kalian. Wal jibala au tada, dan menjadikan apa? Sebagai gunung itu sebagai pakunya bumi. Ini kalau sudah bumi gunung sudah mulai digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu bumi akan goncang. Bumi akan goncang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Qariyah. Ya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita akan melihat pada hari kiamat gunung-gunung itu yang kita lihat begitu kokohnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian jemaah sekalian disebutkan di sini hadzal amr hakiki. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar yang telah memerintahkan angin tersebut. Kita harus yakin Allah yang memerintahkan angin tersebut. Ya'muruha Allahu. Allah yang telah memerintahkannya. Di antara tontonan-tontonan bagi anak-anak kita, ya, bagi anak-anak kecil atau siapapun dia, mereka melihat film-film, tontonan-tontonan walaupun film kartun, menunjukkan berminta permohonan kepada berhala, kepada angin, kepada api. Ini kan mengajarkan kesyirikan kepada mereka secara tidak langsung. Maka kita harus jauhkan mereka dari tontonan-tontonan seperti itu. Akan merusak akidah mereka, akan merusak ya pola pikir mereka nantinya. Ya walaupun hanya sekedar robot-robot, sekedar kartun-kartun, namun di dalamnya berisi tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya'muru Allah an tahab wa ya'muru an tatawaqqaf. Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan untuk bertiup dan Allah yang memerintahkan untuk berhenti. Jamaah sekalian berbahagia, api itu membakar atau tidak? Membakar atau tidak api? Membakar ya. Tapi Allah dengan maha kekuasaannya, dialah yang menciptakan api menjadi dingin pada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah maha kuasa jemaah sekalian. Allah maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
maka hendaknya kita berlindung kepada Allah dari kebakaran, dari garak, dari tenggelam. Ada doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW, dari mati dalam keadaan tertimpa bangunan dan mati dalam keadaan disengat binatang berbisa dan meninggal atau didatangi oleh syaitan untuk mengarahkan kita murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita berlindung dari hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada kebinasaan dunia akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada? Saya kira sudah jelas semua ya. Masya Allah, alhamdulillah. Intinya jangan kita pernah mencela makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan kita, memberikan taufik kepada kita semuanya dalam keadaan melakukan ketaatan, ya, menggunakan fasilitas-fasilitas kehidupan ini pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mewafatkan kita semuanya. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.